kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kami akan terus menggiring mereka ke arah atau menuju lembah neraka dari sisi sesuatu yang mereka tidak ketahui. Lalu yang kedua, al-khawariq lil adah itu disebut dengan sihir. Sihir itu sesuatu yang luar biasa, tapi datang dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sihir kita ketahui munculnya sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, al-khawariq lil adah, atau sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia yang datang karena keridhaan Allah. Yang pertama disebut dengan irhas. Irhas itu Bapak Ibu adalah alamat-alamat kenabian. Jadi kalau seorang nabi memiliki alamat-alamat luar biasa yang terjadi sebelum dia diangkat menjadi nabi dan rasul, disebut dengan irhas. Seperti Nabi Isa, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa sedari oroknya sudah bicara sama manusia. Lalu yang kedua, al-khawariq lil adah yang datang karena keridhaan Allah, ada yang disebut dengan mu'jizat. Tapi fungsi mu'jizat dengan irhas berbeda. Mu'jizat tanda kenabian dan fungsinya untuk melemahkan kesombongan kaum musyrikin pada waktu itu. Sehingga kita lihat bagaimana mu'jizat itu bergantung bagaimana kondisi masyarakatnya. Di zaman Nabi Musa, sihir berkembang begitu pesat. Makanya mu'jizatnya seperti sihir. Lalu yang kedua, misalnya Nabi Isa, id tukhrijal mauta biidni. Ketika Nabi Isa, Allah izinkan menghidupkan orang mati. Lalu ketika Nabi Muhammad hidup di zaman ketika syair berkembang begitu pesat, sehingga Allah datangkan Al-Quran untuk menandingi syair-syairnya kaum musyrikin pada waktu itu. Itu yang kedua, mukjizat. Yang ketiga, ada yang disebut dengan karamah. Karamah ini khusus untuk para wali-wali Allah. Wali-wali Allah maksudnya apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya para ikhwan, istilah wali itu adalah sesuatu yang dekat dengan sesuatu. Orang yang dekat dengan imam disebut waliul imam. Orang yang dekat dengan santri di rumahnya masing-masing disebut wali santri. Orang yang dekat dengan santri di sekolah disebut wali kelas. Maka wali Allah beri sesuatu yang di luar logika manusia disebut dengan karamah. Maka kita lihat bagaimana dahulu para sahabat punya karamah masing-masing. Seperti Umar, dia di Madinah tapi suaranya terdengar dalam peperangan Al-Qadisiyah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pertempuran meruntuhkan dinasti Persia pada waktu itu. Dan banyak lagi, termasuk Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makanan-makanan ketika dia berada di dalam sebuah mihrab dan lain sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan al-maunah para ikhwan. Yang keempat disebut dengan al-maunah. Al-maunah ini para ikhwan artinya bantuan. Artinya sesuatu di luar logika manusia yang datang untuk membantu kaum muslimin. Makanya ketika kita mengetahui perang Badar yang jumlahnya itu tidak signifikan, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut disebut maunah. Sekarang para ikhwan, kalau mukjizat dan irhas untuk para nabi, kalau karamah hanya untuk para wali, kalau para mukmin yang bertakwa diberikan maunah ketika mereka memohon pertolongan, sekarang untuk kita semua ini sisanya apa? Apakah kita bisa dapat karamah? Rasa-rasanya sholat kita yang masih sering ketinggalan menahan karamah-karamah yang akan datang. Apakah kita disebut mukjizat? Apakah kita bakal mendapatkan mukjizat? Enggak mungkin juga, karena kita bukan nabi. Maka apa yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin pada hari ini, sesuatu yang di luar kebiasaan para ikhwan, itulah yang disebut dengan istiqamah. Kenapa disebut sesuatu di luar kebiasaan? Karena memang muslimin ini kebiasaannya yazidu wa yankus. Imannya naik, lebih sering turunnya. Nah, kaum muslimin hari ini bisa memperoleh satu hal di luar logika manusia yang disebut dengan istiqamah. Maka bagaimana dengan istiqamah yang kita dapatkan? Itu kita membawa ibadah-ibadah kita yang ada di bulan Ramadan keluar bulan Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan ini para ikhwan adalah Allah juga yang disembah di luar bulan Ramadan.
Jangan sampai ketekunan kita di bulan Ramadan itu hanya datang ibadah-ibadahnya ketika memang datang di bulan Ramadan. Jangan sampai keistiqomahan kita tarawih pada malam hari ini yang sudah memasuki malam ke-10 dan insya Allah mungkin nanti sampai malam ke-29 itu hilang ketika Ramadannya juga hilang. Artinya apa para ikhwan? Sesuatu yang lebih besar daripada karamah, sesuatu yang lebih agung daripada maunah, itu adalah istiqamah. Oleh sebab itu para ulama dahulu banyak sekali menasihati kita untuk beristiqamah dalam beribadah. Contohnya misalnya Al-Imam Al-Qushairi mengatakan dalam risalah Al-Qushairiyah, "I'lam annal istiqamati tujibu idamatil karamah." Ketahuilah bahwasanya seseorang yang istiqamah itu wajib atas dirinya untuk mendapatkan karamah yang terus-menerus. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Lalu yang kedua misalnya Imam Abu Ali Al-Jurzani mengatakan, "Kun talibal istiqamah wa la takun talibal karamah." Jadilah kalian orang-orang yang meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan orang yang meminta karamah. Lianna nafsaka mutaharrikah li talabil karamah wa anna Allah yatlubukum bil istiqamah. Karena kita manusia mencari-cari karamah. Makanya tidak heran kemarin banyak yang viral, ada orang yang karamahnya ini luar biasa. Macam-macam orang karamahnya, ya, mulai dari mi'raj, rantai emas dari langit, bisa bicara dengan semut, hewan, malaikat, hujan. Nah, ini karamah mungkin dia pikir. Padahal dalam karamah itu terselip istidraj, seolah-olah dianggapnya karamah, padahal menggiring manusia menuju lembah neraka. Makanya yang para ulama mengajarkan kepada kita, mintalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau karamah itu hadiah, tapi istiqamah belum tentu semua orang. Dan seorang mukmin, seorang muslim dituntut untuk melaksanakan istiqamah. Oleh sebab itu, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang cukup pendek dan sangat kita kenal, "Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla." Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan seorang hamba adalah adwamuha, yang paling dawam, yang paling sering dilaksanakan. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Jadi kalau seandainya memang hari ini kita hanya bisa witir 3 rakaat, mari minimalnya witirnya kita bawa ke bulan Ramadan. Kalau hari ini kita tarawih bisa 8 rakaat, mari minimalnya 2 rakaat kita bawa tahajud kita ke bulan Ramadan. Bahkan para ulama ada yang mengatakan witir itu boleh 1 rakaat. 1 rakaat witir. Kalau kita ambil pendapat ini, 1 rakaat witir kita masih nggak mau witir, maka jangan-jangan ibadah kita hanyalah FOMO, ibadah kita hanyalah seremonial, di mana masuknya Ramadan kita beribadah, ketika keluar Ramadan hilang ibadah-ibadah kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita jalan istiqamah, Allah memberikan kepada kita jalan dawam. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan kita bawa juga keluar Ramadan. Dan di malam hari ini juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan saudara-saudara kita di Palestina, untuk memenangkan kaum muslimin dimanapun berada. Bagi mereka yang tertindas, semoga dengan keberkahan bulan Ramadan Allah mempercepat kemenangan mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.